Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Alif Yumak Firomarita. Orang-orang biasa memanggil saya Vio. Saya berasal dari Prodi Informatika, Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Saya memiliki NIM 20343003. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas pengganti UAS dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata dengan kode seksi 2021 23 43 00 25. Dan dosen pembimbing saya pada mata kuliah ini adalah Bapak Lip Permana, STMT. Di sini akan ada 3 subjek yang dibahas. Untuk subjek pertama itu adalah CNF atau Chomsky Normal Form. Yang kedua adalah mesin Turing. Yang ketiga adalah NP problem. Yang pertama, baiklah, kita akan memulai dari subjek pertama, yaitu CNF atau Chomsky Normal Form. Pada subjek ini, saya akan menjelaskan teori CNF dan juga membahas cara mengubah CFG ke dalam bentuk CNF. Oke, baiklah. Pertama, bentuk normal Chomsky atau Chomsky Normal Form atau CNF merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk konteks free grammar atau CFG. Bentuk normal Chomsky dapat dibentuk dari CFG yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless, unit, dan juga kosong. Kemudian, aturan produksi CNF. Jadi, yang perlu menjadi perhatian di sini adalah bahwa syarat dulu ya, syarat konversi CFG atau konteks free grammar ke CNF. Itu adalah tidak memiliki produksi useless, tidak memiliki produksi unit, dan tidak memiliki produksi kosong. Selanjutnya, aturan produksi CNF. Jadi yang perlu menjadi perhatian di sini adalah bahwa ruas kanannya tepat berupa sebuah simbol terminal atau 2 variabel. Tidak boleh keduanya. Jadi ruas kanan itu beta ini ya, atau yang dihasilkan itu harus berupa simbol terminal atau 2 variabel. Jadi harus sebuah simbol terminal atau 2 variabel. Harus diingat juga bahwa tidak boleh keduanya. Selanjutnya, jika terdapat lebih dari 1 terminal, maka harus dilakukan penggantian. Dan juga jika terdapat lebih dari 2 simbol variabel, harus dilakukan penggantian juga. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah bentuk umum dari aturan produksi itu, yakni alfa menghasilkan beta. Nah, alfa ini harus berupa 1 non-terminal, sedangkan ini beta harus berupa 1 terminal atau 2 non-terminal. Sekali lagi, alfa ini harus berupa 1 non-terminal, sedangkan beta ini harus 1 terminal atau 2 non-terminal. Oke, untuk lebih jelasnya, ini contoh untuk lebih jelasnya. Nih. Jadi, sebelumnya, ini ya, sekali lagi, alfa ini adalah 1 non-terminal,
Dan beta adalah satu terminal atau dua non-terminal. Nah, kita lihat contoh di samping ini. Nih. Apakah yang ini sudah memenuhi syarat atau belum untuk disebut sebagai aturan produksi CNF? Nah, kita lihat ya. Nih, A menghasilkan B besar C besar. Jadi untuk yang pertama, itu kan A menghasilkan B besar C besar, di mana A adalah simbol variabelnya, dan BC adalah variabel. Berarti ini memenuhi atau tidak? Ya, ini memenuhi aturan produksi. Lalu yang kedua ini, A menghasilkan B kecil. B kecil ini terminal ya. Ini satu simbol terminal. Berarti ini juga disebut memenuhi aturan produksi CNF. Kecuali jika A menghasilkan B kecil. Jadi ada dua B kecil. Artinya ada dua simbol terminal. Apakah dia cocok sama ini? Enggak dong. Jadi dia salah. Jadi dia enggak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai aturan produksi CNF. Kemudian contoh yang ketiga, ini B besar menghasilkan A kecil. Sama seperti yang di atas, ini kan menghasilkan satu terminal, jadi dia memenuhi juga. Yang keempat ada C besar menghasilkan B besar, A besar, dan D kecil. Ini juga memenuhi syarat karena ini sama saja dengan C menghasilkan B besar, A besar, dan C menghasilkan D besar. Sehingga yang perlu diingat baik-baik berdasarkan contoh yang sederhana ini, dan juga aturan-aturan syarat, aturan produksi CNF, sebuah aturan produksi dapat dinyatakan sebagai Chomsky normal form atau CNF jika ruas kirinya adalah satu simbol variabel dan ruas kanannya berupa satu simbol terminal atau dua non-terminal. Jika tidak dari yang tadi itu, maka aturan produksi tersebut harus diubah dahulu ke dalam bentuk CNF dengan melakukan penggantian simbol-simbol yang ada. Oke, selanjutnya di sini akan menjelaskan bagaimana cara pembentukan dari CNF ini dari CFG. Cara pembentukannya. Jadi, yang pertama, biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, aturan produksinya harus CNF, atau memenuhi syarat ya. Jika aturannya sudah seperti yang dijelaskan tadi, maka aturannya tidak perlu diubah. Oke, lalu yang kedua, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanan besar dari 1. Nah, jadi jika ruas kanan terdapat 2 simbol terminal, maka itu salah, sehingga harus diubah terlebih dahulu. Kemudian, yang ketiga, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat besar 2 simbol variabel. Jadi, simbol variabel itu maksimalnya cuma boleh 2 dan tidak boleh lebih dari 2. Yang kelima,
Selama dilakukan penggantian, kemungkinan kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru dan juga memunculkan simbol-simbol variabel baru. Ini tuh normal ya. Jadi saat penggantian nanti, aturan produksinya akan bertambah, atau simbol-simbolnya menjadi banyak, atau ada simbol-simbol yang baru. Next. Nah, jadi ini adalah tahapan pembentukan dari CNF. Seperti yang dijelaskan tadi juga, namun ini dalam bentuk bagannya ya. Jadi di awal kita lihat ada CFG yang sudah disederhanakan. Kemudian di sini ada 3 proses yang harus dilewati. Yang pertama itu membiarkan yang sudah CNF, yang sudah memenuhi syarat tadi. Jadi dibiarkan terus langsung di sini. Yang kedua itu adalah penggantian simbol terminal pada aturan produksi dengan luas kanan besar dari 1. Di sini, terus selanjutnya adalah penggantian AP dengan simbol variabel besar dari 2. Jika melewati 2 ini tadi, maka harus dibuat variabel dan aturan produksi baru bila diperlukan. Nanti setelah melalui ini, dia akan jika sudah dilakukan dan lalu dia akan digabung dengan CNF tadi ini yang sudah jadi CNF dari awal digabung di sini, maka akan jadi CNF seutuhnya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke tahap contoh. Perhatikan aturan produksi CGV berikut. Diasumsikan telah disederhanakan. Jadi kita mengasumsikan aturan produksi ini sudah disederhanakan. Oke, kita lihat terdapat 3 aturan produksi di sini ya. S menghasilkan B kecil A besar atau A kecil B besar, A menghasilkan B kecil A besar, atau A kecil S atau A kecil, dan B menghasilkan A kecil B besar, atau B kecil S atau B. Apakah ada aturan yang tidak memenuhi syarat CNF? Ya, tentu banyak ya di sini. Kalau kita lihat ini tidak memenuhi, 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 ini tidak memenuhi. Oke, lalu yang mana yang memenuhi? Yang memenuhi itu, nih, aturan produksi yang telah memenuhi CNF itu adalah A kecil di belakang dan B kecil di belakang. Seperti yang kita lihat di sini. Ini sesuai kan? Sesuai. Nah, jadi nanti 2 di ujung ini nggak diproses lagi. Kenapa? Karena sudah memenuhi. Seperti di tahap ini tadi. Biarkan yang sudah memenuhi. Oke, jadi 2 ini tidak diproses lagi. Kemudian, dilakukan penggantian aturan produksi yang belum CNF. Nah, yang di bawah itu, yang bawah ini, nih, bentuk awal tadi ya, sengaja ditaruh di sini biar tidak memusingkan. Kita lihat, S menghasilkan B kecil A besar. Ini tidak memenuhi syarat jelas, karena ada 1 simbol terminal dan ada 1 simbol variabel, di mana syaratnya harus diingat kembali lagi bahwa bagian kanan itu harus 1 simbol terminal atau 2 simbol non-terminal. Jadi ini kita ganti S-nya menjadi P1. Jadi S menghasilkan P1A besar. Seperti ini. Jadi diganti menjadi P. Oke. Lalu pada aturan
produksi yang kedua, A kecil, S besar menghasilkan A kecil, B besar, A kecil, B besar. A kecil tadi sudah A kecil belum ya. Jadi A kecil diubah menjadi P2. A kecil diubah menjadi P2. Di mana itu nanti P1 menghasilkan B, P1 menghasilkan B. P2 menghasilkan A. Gitu. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi nanti P1 ini bisa diubah menjadi simbol variabel. Jadi bisa diubah seperti itu. Jadi penggunaan P1, P2 ini cuma untuk menandakan bahwa kita ganti simbol yang ada tersebut. Maka kita gunakan simbol yang sama. Di sini kita gunainnya P gitu. Tapi untuk membedakannya dikasih angka-angka di belakang gini. Jadi kayak P1 itu B, P2 A. Lalu pada aturan produksi A ini menghasilkan B kecil, A besar, A besar. B kecil digantikan menjadi P1 tadi kan, jadi langsung di sini. Tapi kalau kayak gini aja nggak bisa dong, masih tidak sesuai aturan. Jadi dilanjutin, jadi A besar ini, A besar ini diubah menjadi P3. Lalu selanjutnya, A menghasilkan A kecil S. Tadi A kecil udah ada jadi udah ada diubah jadi P2 kan. Jadi jadi ini diubah menjadi A menghasilkan P2S. Aduh. Jadi dari yang di sini kita dapat menyimpulkan P1 sama dengan B kecil, P2 sama dengan A kecil, P3 sama dengan A besar, A besar. Kemudian, di sini yang ini, yang AP awalnya ini, di sini, B besar menghasilkan A kecil, B besar, B besar. Nah, tadi kan A udah ada, jadi langsung ke sini ada P2BB. Nah, kan ini juga belum memenuhi aturan kan, jadi diubah lagi karena B besar belum ada penggantinya, jadi kita ganti jadi P4. Selanjutnya B sama dengan B menghasilkan B kecil S besar, karena B tadi udah diubah jadi P1, maka dia langsung menghasilkan P1S. Sehingga terbentuk aturan produksi dan simbol variabel baru. Nih, hasilnya tadi. P1 adalah B, P2 adalah A, P3 A besar, P4 B besar, B besar. Nah, hasil akhir oh ya, sebelumnya harus ingat ya, hasil yang angka itu cuma untuk pembeda aja. Nah, jadi sekarang kita akan melihat hasil akhir dari aturan produksi tadi. Yang awalnya aturan produksinya seperti ini. Seperti ini. Dan setelah diotak-atik sedemikian rupa, maka didapatkan hasil konversi sebagai berikut. A besar menghasilkan A kecil, B besar menghasilkan B kecil, S menghasilkan P1A, S menghasilkan P2B besar, A menghasilkan P1P3, dan A menghasilkan P2S. Terus B menghasilkan P2P4, B menghasilkan P1S, P1 menghasilkan B kecil, P2 menghasilkan A, P3 menghasilkan A besar, P4 menghasilkan B besar, B besar. Oke. Selanjutnya ke subjek yang berikutnya. Di subjek ini kita akan bahas mesin Turing. Di sini saya akan menjelaskan teori mesin Turing dan kelebihan mesin Turing dibandingkan PDA. Pertama, sejarah mesin Turing. Dikutip dari buku Sejarah Komputer 2019 karangan
Mita Chunur pada 1936, Alan Turing mempublikasikan konsep uncomputable numbers. Konsep ini berisikan tentang mesin penghitung yang kemudian disebut dengan istilah The Turing Machine atau mesin Turing. Mesin Turing merupakan bentuk model matematis sederhana untuk komputer. Mesin ini bisa digunakan untuk menghitung kelas bilangan bulat. Walau tergolong sederhana, namun penemuan Alan Turing ini dapat menggambarkan komputer general purpose. Menurut A. W. Aransky dalam buku Teori Bahasa dan Otomata pada tahun 2018, mesin Turing tidak hanya digunakan secara matematis saja, melainkan juga sangat berperan sebagai pengenal bahasa formal. Contohnya apa? Non-restrict language atau recursively enumerable set. Selanjutnya adalah definisi mesin Turing. Mesin Turing merupakan perangkat komputasi hipotesis. Mesin ini memanipulasi berbagai simbol yang ada pada garis tape sesuai dengan tabel aturan yang dimilikinya. Selain itu, mesin Turing juga dapat diartikan sebagai mesin yang memiliki kemampuan perhitungan sejumlah kelompok alfabet. Mesin ini memiliki tape dan tidak terbatas. Hal ini memungkinkan mesin Turing untuk melakukan baca tulis. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu mesin Turing tidak menggunakan stack, tapi menggunakan sebuah pita, di mana pita itu terdapat tape head. Yang kedua, alfabet yang ada di mesin Turing itu ada ini. 0, 1, A, B, X, Z, 0. Terus di mesin Turing, blank merupakan special simbol, yang mana blank bukan merupakan anggota dari inputannya. Biasanya, blank digunakan untuk mengisi sebuah tape yang tidak ada batasnya. Terus, konfigurasi mesin Turing. Di sini input string, ini tipe maaf ya. Input string adalah karakter yang diinputkan. Sedangkan blanks out to infinity adalah tempat kosong pada pita yang tidak terhingga. Terus operasi pada pita itu ada 4 tahap. Yang pertama, read atau nge-scan simbol yang ada di bawahnya tab head. Yang kedua tuh update atau write simbol yang ada di bawah tab head. Lalu yang ketiga tuh pindahkan tab head satu langkah ke kiri. Ya, ke kiri pertama, terus yang keempat pindahkan tab head satu langkah ke kanan. Jadi awalnya ke kiri, terus ke kanan. Jadi sekarang perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA. Yang pertama, pita masukan hanya dapat dibaca. Pada FSA dan PDA, pita masukan hanya dapat dibaca. Terus head-nya hanya bisa digerakkan ke kanan. Dan pita masukannya hanya berisi string masukan. Sedangkan pada mesin Turing itu, pita bisa dibaca dan juga bisa ditulis. Jadi lebih unggul. Sedangkan FSA tadi cuma hanya bisa dibaca, sedangkan PDA itu dia bisa dibaca tapi bisa ditulis juga. Yang kedua, head dapat digerakkan ke kedua arah, ke kiri maupun ke kanan. Sedangkan pada FSA atau PDA tadi kan dia cuma bisa digerakkan ke kanan. Terus yang ketiga, pita masukannya berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Lebih unggul kan karena dia tidak terbatas. Sedangkan FSA atau PDA tadi hanya bisa berisikan string masukan. Nah, sampai sini semoga teman-teman paham sama apa yang aku jelaskan. Kita masuk ke subjek selanjutnya. Subjek terakhir yaitu subjek yang ketiga. Tentang apa sih? Tentang NP problem. Oke. Apa itu NP problem?
Sebelumnya, untuk lebih mempermudah, kita gunakan analogi untuk menggambarkan kelas-kelas kompleksitas suatu masalah. P-problems merupakan permasalahan yang Anda tahu dapat Anda pecahkan dengan mudah. Apakah Anda lebih suka bakso atau gado-gado? Mungkin Anda perlu 1 menit untuk menjawabnya. Kadang-kadang Anda mungkin butuh waktu lebih lama untuk memutuskan apakah bakso atau gado-gado. Tapi itu bukan masalah yang besar, karena akhirnya nanti kan akan ngambil keputusan juga. Jadi problem itu kayak gitu. Dia masalah, tapi bukan yang besar. Jadi kita akan mendapatkan keputusannya pun cepat, nggak bakalan lama gitu. Sedangkan MP problems adalah permasalahan yang lebih kompleks. Berarti masalahnya lebih besar dibandingkan P problem tadi. Misalnya, dapatkah Anda menemukan teman yang lebih pendek dari Anda, tetapi lebih tinggi dari saudara perempuan Anda? Mungkin kalau kalau pertanyaan kayak gitu kita bisa jawab bisa kan? Tapi kalau dirubah dengan lebih spesifik, lebih kompleks, dapatkah Anda menemukan orang yang lebih pendek 5 cm dari Anda, tetapi lebih tinggi 3 cm dari kakak Anda? Mungkin kita bakalan jawab, nggak ada lah kalau kayak gitu kan. Padahal belum tentu kita nggak bisa menemukan kriteria seperti itu. Cuma karena ada syarat-syarat tadi itu, kita berpikir, kompleks, susah nyarinya kayak gitu mah. Padahal kita nggak tahu kan. Padahal kita bisa aja bisa. Gitu. Tapi kita udah bilang kita nggak bisa. Nah, selanjutnya ada NP-complete. NP-complete ini tuh NP problems dengan peringatan tambahan yang menanyakan apakah kita dapat mengurangi masalah tersebut menjadi masalah NP-complete lainnya. Apakah Anda bisa merubah masalah X menjadi masalah Y gitu. Selanjutnya NP hard adalah masalah yang lebih sulit atau sama dengan masalah NP complete. Beberapa referensi ada yang mengatakan bahwa NP hard adalah masalah yang tidak ada solusinya. Jadi di atas NP problems ada NP complete, bukan juga sih, tapi NP complete ini kan bisa diubah nggak masalah X-nya jadi masalah Y gitu kan. Di atasnya lagi ada NP hard. Masalahnya lebih sulit, lebih kompleks. Nah, di sini nih, pertama tuh NP. Ini P tadi, yang masalahnya masih ringan. Dia masalah, tapi kita bisa menyelesaikannya dengan cepat gitu kan. Yang kedua tuh ada NP, yang tadi lebih kompleks daripada P. Terus ada NP complete yang yang masalah X tadi bisa dirubah nggak jadi masalah Y. Nah, di atasnya baru ada NP hard. Itu nih, Turing halting problem. Berarti udah kompleks lah ya, udah lebih kompleks dari kompleks. Nah, selanjutnya adalah ini. Polynomial problem atau P problem merupakan problem di mana waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan solusinya terbatas pada waktu polinomial dalam tingkatan kecil. Contohnya itu permasalahan evaluasi polinomial dengan O dan kurung N, pengurutan sorting dengan O, N log N, dan string editing dengan OMN. Non-polynomial problem atau NP problem merupakan permasalahan yang pencarian solusinya tidak ada satupun yang dapat mengembangkan algoritma atau solusi dengan waktu polinomial. Hal ini tuh sangat penting karena algoritmanya yang waktu pencarian solusinya lebih besar dari polinomial atau biasanya waktu pencariannya tuh eksponensial. Disebut eksponensial karena dia tuh membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjalankan problem skala menengah. Ini diambil dari Horowitz, Sunny, dan Raja sekarang ya pada tahun 1999. Contohnya,
seperti permasalahan traveling salesperson dengan ON22N dan permasalahan knapsacks dengan 02N2. Algoritma non-polinomial. Di sini algoritma non-polinomial ini dibagi menjadi dua kelas, yaitu NP-hard dan NP-complete. Yang tadi tuh, satu problem yang termasuk ke dalam NP-complete ini memiliki sifat yang dapat dipecahkan dalam waktu polinomial jika dan hanya jika seluruh problem NP-complete juga dapat dipecahkan dalam waktu polinomial. Jadi, jika sebuah problem NP-hard dapat dipecahkan dalam waktu polinomial, maka seluruh problem NP-complete dapat dipecahkan dalam waktu polinomial. Kenapa? Karena NP-hard lebih di atas NP-complete kan. Jadi, kalau NP-hard aja bisa diselesaikan dalam waktu polinomial, ya pasti NP-complete sampai NP sampai P itu pasti bisa diselesaikan juga dalam waktu polinomial. Seluruh problem NP-complete merupakan problem NP-hard. Nih, seluruh problem NP-complete merupakan problem NP-hard. Tapi sebagian problem NP-hard belum tentu menjadi NP-complete. Kenapa? Karena tingkatan dia tadi. Nah, jadi sampai di sini dulu tugas video saya kali ini. Apabila banyak kata yang salah, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Jika ada yang ingin bertanya, boleh bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.